Halo teman-teman, kenalin nama aku Retno Wulandari dan kali ini aku lagi sama teman-teman aku nih. Ada Kayla, ada Nopal, ada Fadil, dan juga ada Andra. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kan Presiden ke-8 kita baru aja dilantik nih, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dimana dalam kurun waktu yang belum lama ini, masih terbilang singkat ya, beliau ini sudah memberikan gebrakan-gebrakan yang dimana sebagian sudah memang beliau sebutkan dalam visi misinya ketika berkampanye, tapi sebagian lagi ada juga yang benar-benar mengejutkan gitu. Bisa dilihat salah satunya adalah, jadi selama masa kampanye beliau itu kan pembawaannya santai ya teman-teman, tapi setelah pelantikan sisi seorang panglima perang dari Prabowo Subianto ini muncul. Bisa dilihat dalam rapat parlemen yang diadakan tidak lama setelah pelantikan. Di situ beliau menunjukkan betapa tegasnya beliau dalam memimpin Indonesia ini, sehingga banyak menarik perhatian dari oknum-oknum dan juga masyarakat ini memberikan opininya masing-masing, memberikan analisisnya masing-masing secara subjektif. Nah, kami di sini adalah salah satu dari pihak yang menganalisis rapat parlemen tersebut. Mungkin sebelumnya Kaila bisa menjelaskan nih, apa sih yang lagi kita lakuin, kegiatan apa yang lagi kita lakuin, terus apa tujuannya dan kenapa topik ini menjadi menarik. Nah, jadi bahasan kita kali ini itu kan tentang analisis logika dalam sebuah konten media. Dan konten media yang kali ini kita bahas adalah berita. Jadi sebelumnya aku mau ngasih pengantar dulu nih tentang media itu apa, tentang berita itu gimana sih gitu. Jadi media itu punya peran yang cukup penting atau bahkan sangat penting untuk kita menyampaikan informasi kepada publik. Tapi nggak hanya itu, media juga bisa untuk membangun opini di masyarakat dan juga menimbulkan kesadaran mereka tentang isu-isu yang sedang terjadi belakangan ini. Dan di era digital kayak sekarang tuh arus informasi berkembang dengan sangat cepat melalui berbagai platform media yang ngebuat masyarakat tuh makin bergantung sama media sebagai sumber informasi buat mereka gitu. Nah, dalam sebuah konten media saya rasa tuh penting untuk kita analisis logika yang digunakan karena kita perlu memastikan kalau misalkan pesan yang kita sampaikan kepada publik itu logis, bisa diterima dengan akal sehat, adanya validitas data dan premis-premis yang digunakan antara pernyataan dengan kesimpulannya itu nyambung gitu. Nah, penggunaan logika dalam sebuah konten media ini biasanya mencakup struktur kejelasan isi argumen, validitas data yang disampaikan, dan juga bagaimana premis yang satu dengan yang lainnya itu saling berkesinambungan gitu. Karena kalau misalkan sebuah berita itu memberikan argumen yang lemah dan nggak didukung data yang kuat, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di antara khalayak yang menerima berita tersebut. Dan salah satu konten media yang banyak digunakan dari dulu hingga sekarang itu adalah berita. Dan menurut saya berita itu ikut memegang peran penting untuk kita menyampaikan menyampaikan pesan kepada publik tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Dan di balik fungsi-fungsi tersebut ada beberapa tantangan yang harus kita lewati dulu sebelum kita bisa menyampaikan pesan kepada publik itu dengan informatif, tapi kita juga harus memastikan pesan yang kita sampaikan tuh dapat diterima dengan baik oleh mereka dan juga logis serta berdasarkan data-data yang ada. Dan salah satu topik yang belakangan ini tuh jadi sorotan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Retno Wulandari, itu adalah kebijakan hilirisasi komoditas dan sinergi program kerja yang baru saja digagas oleh Presiden baru kita yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, dalam berita yang diterbitkan oleh Kesekretariatan Negara ini, isi beritanya itu kurang lebih menguraikan visi misi Pak Prabowo, khususnya mengenai pembangunan berbasis hilirisasi komoditas sebagai bentuk upaya memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya jelasin sedikit ya tentang hilirisasi komoditas itu. Hilirisasi komoditas itu tuh merupakan upaya kita untuk meningkatkan daya tambah sumber daya nilainya ya melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum nantinya diekspor.
Pak Prabowo menganggap kalau kebijakan ini tuh penting karena bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap ekspor bahan mentah dan juga meningkatkan daya saing produk kita di tingkat nasional. Nah, dalam berita ini Pak Presiden tuh juga menegaskan kalau misalnya sinergi program kerja antara kementerian, lembaga, dan badan-badan usaha tuh jadi kunci penting untuk kebijakan ini bisa terwujud. Nah, relevansi analisis logika sama berita ini itu tuh kita bisa mengevaluasi kejelasan isi struktur argumentasinya, data-data yang digunakannya valid atau enggak, dan retorika yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini kepada publik. Sebagai contohnya nih, tadi Pak Presiden tuh bilang kalau misalkan kebijakan ini tuh bisa meningkatkan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk nasional, dan juga mengurangi defisit perdagangan. Nah, dari pernyataan ini kita bisa gunakan analisis logika. Apakah hubungan sebab akibat dari pernyataan tadi itu nyambung, logis gitu. Apakah terstruktur dengan baik, apakah data-data yang digunakan valid, dan apakah retorika yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik itu memperkuat atau justru memperlemah pesan utama yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Nah iya bener banget tuh apa yang tadi disampaikan Kaila. Jadi kita itu menganalisis rapat parlemen Prabowo ini menggunakan sumber yang berasal dari Kementerian Sekretariat Negara. Dan kita semua sebenarnya sama-sama tahu ya, karena memang beritanya cukup viral juga kan. Isi dari hasil rapat tersebut juga banyak disebarluaskan di media sosial. Jadi rapat tersebut adalah membahas program-program kerja Bapak Prabowo selama masa pemerintahannya. Tapi Fadil bisa nggak sih jelasin apa aja sih yang dibahas pada rapat tersebut? Jadi dalam rapat parlemen tersebut, Pak Prabowo menyampaikan beberapa program yang akan dijalankan dalam masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Program-program tersebut adalah pentingnya program kerja yang terukur dan saling bersinergi, swasembada pangan dan energi, pentingnya pertumbuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, demokrasi pendidikan dan kesehatan, dan penegakan hukum sebagai landasan stabilitas nasional. Itu adalah program-program yang akan dijalankan Pak Prabowo selama masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Nah ya bener banget ya apa yang tadi disampaikan sama Fadil. Dan memang sebenarnya itu masyarakat umum juga tahu karena kan memang banyak konten-konten yang memberitakan ya tentang program-program kerja Bapak Prabowo pada masa pemerintahannya. Nah di sini kami menganalisis tentang logika dalam sebuah konten media, dan konten media yang kita pilih adalah berita. Nah, beritanya ini yang mengenai kebijakan Presiden Prabowo untuk menegaskan sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Nah, dalam pernyataan Bapak Prabowo Subianto yang diberikan beliau dalam rapat parlemen tersebut banyak pro kontra kan, cuman sebenarnya apa sih yang sedikit janggal dan kurang logis dari pernyataan-pernyataan Bapak Prabowo dalam rapat parlemen tersebut? Mungkin Andra bisa menjelaskan. Menurut hasil penelitian saya, Pak Prabowo sempat menyebutkan tentang hilirisasi komoditas. Hilirisasi komoditas adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan ekspor, investasi, dan membuka lapangan kerja baru. Namun dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang hilirisasi komoditas agar berjalan dengan lancar. Pertama itu penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, fasilitas energi, dan beberapa hal lainnya yang menjadi hal krusial dalam infrastruktur penjalanan hilirisasi komoditas. Hal ini menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan industri pengolahan di berbagai daerah. Selain itu, adalah transfer teknologi dari investor asing ke pelaku usaha lokal. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional, hal ini melibatkan upaya pengembangan sumber daya manusia yang terampil melalui pelatihan pendidikan yang relevan. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat daerah juga menjadi tantangan signifikan, terutama untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Kurangnya koordinasi seringkali menjadi penghambat realisasi program hilirisasi. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta pelaku industri lokal.
Terlepas dari kesalahan-kesalahan logika yang Bapak Prabowo sampaikan, tentunya kita sebagai masyarakat benar-benar berharap semoga semua program-program kerja yang sudah disusun oleh pemerintah dalam kepemimpinan Bapak Prabowo bisa terwujud, bisa terrealisasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, terakhir Nopal bisa menyimpulkan hasil analisis dan mungkin memberikan rekomendasi kepada media dalam menyajikan sebuah berita untuk menjadi pernyataan akhir dari hasil analisis kita. Jadi inti pembahasan yang bisa saya tangkap dari pembahasan kita hari ini itu analisis logika dalam konten media itu sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik itu memiliki struktur argumen yang jelas dan juga didukung oleh data yang valid. Dalam berita yang membahas kebijakan hilirisasi komoditas, terdapat beberapa poin utama yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo, seperti pentingnya sinergi antar kementerian, pencapaian swasembada pangan dan energi, serta penegakan hukum. Setiap argumen yang disampaikan juga mengandung premis yang harus dievaluasi supaya menciptakan kevalitan dan hubungan sebab akibatnya itu menjadi valid. Misalnya pernyataan bahwa hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing produk nasional juga perlu dianalisis apakah didasarkan pada data yang kuat dan logika yang jelas. Berita tersebut juga menunjukkan adanya penggunaan retorika yang dapat mengaburkan hubungan antara logika dan premis dalam kesimpulan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap struktur argumen dalam berita agar masyarakat dapat memahami kebijakan publik secara lebih baik. Dan juga saya ada rekomendasi nih buat media-media yang ingin meliput berita. Yang pertama, media itu harus lebih berhati-hati dalam menyajikan berita dengan memastikan bahwa setiap argumen didukung dengan data yang valid dan relevan. Pelatihan bagi jurnalis tentang analisis logika dan penggunaan data statistik dapat membantu meningkatkan kualitas laporan. Yang kedua itu pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan data yang transparan dan mudah diakses untuk mendukung klaim-klaim yang dibuat dalam berita. Ini akan memungkinkan publik untuk melakukan verifikasi ulang atas informasi yang diterima. Baik, terima kasih Nopal atas rekomendasinya. Dan dengan begitu berakhir sudah ya bincang-bincang kita mengenai hasil analisis logika pada rapat parlemen Bapak Prabowo Subianto yang bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kali ini bisa menambah wawasan kita dan teman-teman semua. Terima kasih.